Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali di Masul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Tekotok ya, melanjutkan kisah yang kemarin Broken Home. Sekarang ini judulnya Anak Jalanan, bre. Nah, kira-kira gimana kelanjutannya, gimana nasib kakak perempuan dan ibunya, sementara kakak adiknya kayak berandalan gitu. Daripada penasaran, bre, langsung aja kita ke channel Tekotok. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar mencari senjatanya. Oke, bre, sekarang kita udah berada di channel Tekotok. Seperti biasa sebelum nonton jangan lupa di subscribe Tekotok dan Masul Official. Dan semoga channel ini di awal tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama. Walaupun awal-awal tahun sepi banget sih, bre, ya. Sabar. Oke, Anak Jalanan part 1. Langsung aja kita play. Seru banget nih kalau nggak pakai kacamata nih. Bangun siang, kopi dingin diseruput, Diseruput sih, ngamen dia. Lepakin rokok, keluar seudut. Nih bang, 2.000 doang bang, jualan lagi lancar itu gua lihat. Nah segitu doang udah, cari lagi sono. Hargain ngapa sih? Gua udah capek-capek ngehibur bapak lu kabur. Suara Lah iya. cempreng, ada sumbang, muka jelek. Pembeli gua kabur, takut ada lu. Lu bacot doang lu, nggak tahu lu siapa gua lu. Anjir, lu duit nyawa lu. Iya, maaf. Jangan sampai gua acak-acak nih ya. Iya, diambil bang. Ya elah, ceban doang, ngudut sebungkus juga belum dapat, goblok. Posisinya dia lagi kenceng, mbak, obatnya lagi kenceng. Ya ampun, terus gimana sih abang bakso itu? Cuma dikasih 10.000, mbak, terus dia kabur. Tapi tukang baksonya ngomong ke anak-anak jalan situ, mbak, pada marah. Ya Allah, Firman. Itu tolong dah, mbak, ya. Kalau nggak kita dah yang gebukin dia biar ngerti anaknya. Nah, nangis maknya. Jangan ya, tolong jangan gebukin anak saya. Kesian dia udah gak punya bapak. Iya, bu, tapi ya gimana, bu? Ntar saya bilangin anaknya deh, tolong jangan digebukin ya bang Ini ya. sebagai ibu juga salah Ya sebenarnya. ngomong dah, masih Bang Titono. Dia kan ketua kita gitu, bu, yang disepuin di sini. Kakak yang ngomong, aduh mama deg-degan. Ntar mama temenin deh ya. Itu Iya, kan yang mending jadi ngomong korban deh, bu. Kalau nggak kakaknya. mah, aduh, nggak tahu deh. Habis kayaknya itu si Firman sama anak-anak. Iya, gua lagi aja yang dikejar repot. Kabur aja apa gua ke Jupiter, kalian nyari dah sekalian. Gue bukan nggak peduli ya, cuman kadang gue suka mikir sendiri. Biarin aja nggak sih dia digebukin? Karena kalau tanya gue juga bingung nih anak mesti dikasih obat apaan ya biar berubah. Boro-boro berubah, tiap hari makin jadi aja anaknya. Gue justru takut nanti kalau udah kena batunya tuh batu segede Repot, meteor. Ketemu lagi kita. Duit. Goblok. Kamu ketahuan. Bajingan lagi. Pak. Tadi pecahan Ditangkap Pak. tuh Jokes kan. tongkrongan, Pak. Ya udah deh, paling ntar kakak gua nembus gua. Kalau sampai bener kejadian pura-pura goblok gue nggak bakal gue tolongin. Biarin aja busuk di sana sampai sadar noh. Si Sela mana si Sela? Gua mau minjem motor. Mana dia? Buat apa dek? Udah malam. Kunci motor mana kunci? Buru. Mau kemana lu? Jangan itu plat nomornya aja belum turun. Udah, lu pada kayak tai lu. Gua pinjam bentaran doang, Pak. Takut Nah. amat kayak bakal gua ledakin aja tuh motor. Gua mau ke rumah abang-abangan gua bentar. Ya udah sama si kakak deh ya. Udah malam. Udah sana ikut kak. Nggak mau aku, pokoknya nggak mau. Ya jangan gitu kak. Enggak, Nah, pokoknya tuh yang ini aku kan. nggak mau. Ya udah sini gua sendiri. Jangan Firman. Udah malam. Besok lagi aja Firman. Nggak mau gue nggak. Banting Firman, di TV udah, gua Firman, tonjok ya lu. Allah. Gua Enggak, lemparin enggak, gua ya. enggak. Anjing lu, babi lu semua. Enggak dianggap gua di sini. Kayak tai lu semua. Firman jangan itu piring. Itu lemari juga jangan. Firman jangan itu air panas. Goblok, ngapa nggak bilang lu? Ya Allah Firman, istighfar Firman. Durhaka kamu, durhaka. Mama nggak ada sedih kamu Firman. Tai. Barusan kalian lagi lihat tutorial masuk neraka jalur ekspres. Buat Ya, yang tertarik iya, masuk neraka ini bisa betul. dicontoh tuh. Nanti kalau udah masuk neraka jangan lupa testimoni kakak. Aduh, kakak udah ya kak, ikut aja temenin Firman. Tuh kan, kesalahan sebagai ibu juga Enggak lucu gitu. sumpah. Tengah malam naik motor sama cincorang hidup cuman buat beli obat teler. Ini goblok banget sih. Gue tuh malu banget tahu. Maksudnya apa sih? Gue kan normal gitu. Gue cewek, penampilan gue normal orang gitu. Diboncengin sama orang yang penampilannya begini. Malu, sumpah malu kayak bukan cewek bener gue. Kadang gue juga suka mikir, ntar gue dapet calon gak ya? Mau gue cantik kayak Davina Karamo yang kalau dia tahu adek gue modelnya kayak pembunuh bayaran begini masih mau gak tuh? Ya Allah, Firman
pelan-pelan Firman, bawa motor yang benar. Lu kayak orang kesetanan lu. Bisik aja lu. Ini motor belum lunas Firman. Bacot amat tuh congor, tinggal duduk doang pakai ngerocos mulu lu. Nah, ini orang nggak sadar diri. Firman ngapain lewat sini sih, gelap. Firman, gue takut ntar ada yang begal. Begal juga takut sama gua, udah tenang aja. Begal takut bagaimana? Tangan lu aja segede lidi. Itu dada lu bentuknya bukan otot, tulang rusuk anjir. Enggak bakal. Udah bacot aja berisik, diem lu. Oke. Permisi, Bang. Iya Firman, nape? Oh yang biasa ya? Wah udah habis man, baru tadi yang terakhir diambil sama si Joni. Thailand. Firman udah Firman. Loh. Istighfar Firman. Kok bisa? Anterin gua lagi. Aduh. Bang, jadi mau ke temen dulu. Kalau misal Dede nggak pulang-pulang jangan dicari ya. Amin. Aminin dulu aja ya Ken. Tapi maksudnya apa nih? Kok bisa nggak pulang-pulang? Apakah dia ingin berkelana mengarungi samudera demi merubah nasib hidup seluruh anggota keluarganya? Apakah dia ingin umroh jalan kaki? Hashtag negeri kotok tuh Mekah. Dan ternyata jawabannya adalah Minum. Seger kak? Iya Bang, segar Bang. Hahaha, adek gua nih. Weh, sepatu baru tuh. Yo, barang baru nggak laporan lu. Iya Bang, baru beli kemarin. Waduh, cepet. Lu lihat gua. Gak usah dah Bang, ribet bukannya. Copot cepet, lu mau gua tonjok lu. Copot gak lu? Copot Nah, gak? Enggak tuh Bang, kan. enggak Bang. Kalau ini mah saya nggak bisa Bang. Oh jadi lu nantang beneran lu? Ini sepatu favorit saya Bang, nggak bisa Bang. Wah lu. Bre. Udah. Dengar gua. Sip. Oh. Ngomong ya udah dah. apaan? Tapi itu orang lewat lu lempar batu cepet. Yang itu Bang. Iya cepet, lu sepatu protes, ini protes. Muka lu gue cemes lu cepet. Lah goblok. Woi, ngapain lo? Ampun Bang. Yang lempar batu kan lo? Dia nih orangnya nih. Loh. Bang. Udah gebukin aja, habisin tahu rasa dia. Lu dihajar dia, Bre. Wih, gokil, masih mengkilap loh. Wih, masih ada bau toko. Udah kecampur bau kutu air sih. Firman, kok kamu bonyok begitu? Kamu habis berantem? Firman, Anjing, sepatu gua Bang. Yang latai Bang. Firman, Ini kamu kenapa gimana lagi sih? sih? Mah, jangan mah. Tapi itu dia ngancerin semuanya itu. Udah mah, please. Kali ini aja udah, coba. Nggak usah di alam lagi mah, coba. Yang kayak Nah, bisa iya. dong kak, gimana sih? Mama, Udah Firman, udah istighfar. Bacot lo, gak ngerti gak usah ngomong. tuh anak hidup semau dia. Kesel dikit ngamuk di alam kayak anak TK. Iya. Itu mau sampai kapan kayak begitu? Mama juga Permasalahan orangnya di luar terlalu dibawa ke sayang, makanya dalam. makin setanan. Kan itu makin disuruh berhenti malah makin nggak berhenti. Udah Firman, aduh habis tadi rumah. Ya emang itu tujuan gua ngamuk, pengen gua hancurin di rumah. Firman, udah. Caper dia. Coba kali-kali mama dengerin gua. Dia ngamuk nih, terus kita pergi gitu. Ntar juga bego sendiri. Anjing, sepatu gua Bang. Yang latai Bang. Yuk mah, kita pergi. Yuk cari angin, katanya di BSD banyak anginnya. Oke. Kok gua ditinggalin? Terus gua ngamuk buat apaan? Coba sekali aja dengerin gua. Mama Iya, sayang sama si sebenarnya kayak Firman, gitu. tapi cara sayang itu salah. Kakak, Bener. maaf ya, maaf banget. Bantuin ngomong ya kak. Apalagi tuh kan. mah. Itu ngambil sepatunya si Dede, ada di Bang Tito katanya. Aduh, Kesalahan capek mah, nggak mau ah. banget Besok aku orang masuk tua pagi kayak mesti gini, kerja. Bre. Jalan, Terlalu gua bilang seberat jalan, sebelah jalan. saya. Kalau nggak mau terus kenapa? Mau apa Lu lu? sampai gua tonjok Udah, lu. udah, Firman, Sini, udah, udah. kakak juga. Lah, kenapa jadi aku mah? Lu sok jago doang lu. Ujung-ujungnya ngeringkep di ketek mama lu. Anjing lu, gua tusuk lu. Udah, Firman, udah. Kakak jalan kok. Ntar sepatunya diambil ya, sepatunya diambil. Mama, aku nggak. Ujung-ujungnya Gua kemari. lagi yang dikaji repot. Ini bukan lingkungan gua ini. Nggak ngarep juga gua di sini nggak tahu apa-apaan gua. Tapi gua mulu yang ketarik. Kak, itu kak, ayo kak. Bang, ini mah kita minta tolong aja ya bang. Sepatunya bisa dibalikin aja nggak? Oh iya bisa, murah kok. Maksudnya murah? 500.000 aja. Itu sepatu gua anjing. Firman, udah, Sepatu sabar gua dulu. balikin. Nggak mau, Firman goblok, anak haram. Anjing, berantem aja kita lah. Diem lu, diem dulu, diem. Bang, emang nggak bisa. Tapi kan ini, ya udah pertemuin saya sama orang yang dia bikin celaka aja deh. Oh nggak bisa, dia warga saya juga, jadi mesti lewat saya dulu. Itu mah emang Alah. lo mau duitnya aja lu. Koruptor nanggung lu. Kok koruptor nanggung? Ya nanggung, korupsi mah triliunan. Ini mah korupsi ratusan ribu, tolol. Iya kan saya juga kemarin yang nolongin dia. Kalau nggak ada saya juga itu ada Mbak udah mati kali. Gak ada lu yang nyuruh gua ya. Iya, iya udah lu Gak diem, mau tahu, lu bilang sepatu gua diem. balikin. Iya tahu, gua masih ngomong gua tempeleng lu. Ini saya ada 300 bang. Oh ya udah, tapi barang masih sama kita ya sampai lunas. Dih. Ya iya dong, ntar kalau sepatu dibalikin duit belum semua kabur, saya nyarinya kemana? Kan resiko. Aduh, Ada duit kapan lagi? Tunggu bener-bener. gua gajian dulu akhir bulan. Gak bisa, kelamaan. Kalau Balikin bilang nggak sepatu bisa gua ya nggak sekarang, bisa. Hen. Lu mau habis Balikin, lu nggak gua sayang nyawa tusuk lu. Oh, dihajar sama mbaknya. Ini sayangnya kelewatan nih. LPG-an, tembokan. Aduh, sakit. Mama takut kak, takut si Firman malah berbuat yang enggak. Ya aku juga bisa apa mah, dia ngantongin pisau. Debat lagi akunya bolong. Aduh, gimana dong, darah tinggi dah mama nih. Cuma masalah sepatu doang loh. Itu juga gara-gara dia hobi main ke mereka. Balik lagi persis bapaknya banget. Punya masalah dari luar, marah-marahnya ke rumah. Firman lu jadi anak gak tau diri lu. Rumah bener. Ngapain lu? Ngomong lagi lu coba. Ngomong lu. Di sono tadi bacot doang lu. Mana sepatu gua kagak balik. Lu anjing bang.
Aku juga takut, Ma. Tuh anak udah bukan orang lagi. Aduh, minta tolong siapa ya, Kak? Di sini nggak ada cowok lagi. Permisi, tetangga. Orangnya lagi Siapa di Turki, Mbak. Permisi, tetangga. Iya, Mbak. Pak, mohon maaf sebelumnya, Pak. Ya dimaafin, Mbak, tapi saya nggak ikutan. Ya Oke. gimana ya? Keluarga kita emang udah terkenal Oke. bermasalah sih di sini. Orang mana ada yang mau ikut campur? Gue punya tetangga Oke. modelan Firman juga pura-pura bego gue. Nihil mah. Ya udah coba telepon Om Hakim coba. Om, boleh minta tolong gak, Om? Firman lagi. Iya, dia ngamuk, Om. Di sini nggak ada cowok. Aku sama Mama bingung. Tuh anak dari dulu nggak ada perubahannya sih. Kayaknya perlu dirukinya tuh anak. Kasih tahu dia coba. Anak cowok tuh nggak boleh durhaka. Ya justru kita mau kasih tahu, tapi anaknya ngamuk, Om. Tahu nggak hukumannya bagi anak yang durhaka? Azab yang disegerakan di dunia seperti rezeki sempit, jauh dari keberkahan dan didatangkan musibah. Mati masuk neraka jahanam, Bener. dibenci Allah. Malah Anjing, ceramah nih orang tua. Gue sekarang bukan butuh ceramah, butuh ditolong, anjir. Ya udah intinya Om bisa tolongin gak, Om? Kamu sama mama juga kalau lagi ada musibah kayak gini coba introspeksi. Bisa jadi karena perbuatan buruk apa yang pernah dilakukan di masa lalu. Coba muhasabah dan istighfar, ngaji lagi sono. Orang tua bau tanah bacot. Gak jelas mah orangnya malah ceramah. Aduh, minta tolong siapa ya? Mana udah malam lagi. Coba aku minta tolong teman aku yang cowok ya. Raffi, Mana anaknya? itu di situ Oke. dia nggak tahu lagi. Udah telepon anaknya. Ya udah nggak apa-apa, bagus. Sekarang sembunyiin semua yang tajam-tajam, pisau semua. Ini pintu ngapa nih, Oleng? Ya itu dihajar dia tadi. Buset dah, ini TV juga nih sama dia. Ya iya tadi. Emang tadi gimana ceritanya? Anjing lah sepatu gua mana? Itu bangun tuh anaknya. Nah coba samperin yuk. Thailand. Firman. Bang Rapi, sehat bang? Iya, lu ngapa lu ngamuk-ngamuk? Gak apa-apa bang, sini bang ngopi-ngopi. Loh, setannya langsung hilang bocah. Apa takut kali dia sama Raffi? Firman, tadi kakak lu cerita. Jangan gitu lu, kesian no mama sama kakak no. Abang nih juga anak jalanan, tapi nggak gitu abang sama orang tua mah. Ya habis Firman kesel bang, sepatu Firman diambil. Firman nabung lama itu Dia bang. takut sama Iya, Raffi tahu, ya, tapi Bre ya? jangan gitu lu sama orang tua. No, mama udah nangis aja no. Kalau mama nggak ada, Firman mau hidup sama siapa coba? Bang Rapi punya jana lepis Keluar. ya? Firman mau dong. Iya, punya banyak. Sepatu juga abang ada, ntar abang bawain. Oh nggak mau jelek. Enggak, cakep-cakep, ntar dibawain, tinggal pilih. Bener bang. Iya bener. Sama ini dong, taring babi, kan keren bang. Ada, ntar abang cariin gampang. Tapi nggak mau yang bohongan bang, maunya yang dari babinya asli. Iya ada, tenang aja. Tapi Firman ingat ya, abang nggak mau sekali lagi dengar Firman macem-macem di rumah. Apalagi kakak sampai laporan ke abang yang tonjokin Firman, ngerti ya? Siap bang Raffi. Bang, kali-kali Oh, ajak takut. nongkrong dong, biar main nih, bosen. Boleh, ntar abang ajak deh. Itu adek lu gue bawa ya besok biar ngobrol-ngobrol ntar. Wah, ini kayaknya solusi nih. Ketemu sama yang sepantaran sama dia bikin mikir tuh bocah. Mudah-mudahan ada perubahan ntar. Temen gue anak jalanan juga banyak man. Paling bandel aja juga tetap aja nurut sama orang tua. Kita kan dari Bang, kecil. ini minta rokok ya. Iya ambil. Gua aja nih. Emak gue perluin. Siap mati gua Korek buat. mana korek? Ada korek bang. Man itu dengerin dulu Bang Zaki lagi ngomong apa itu. Oh, memang bandel nih bocah Udah. satu. Nah orang tua tuh mau gimana juga tetap aja jadi orang tua. Nggak ada mantan orang tua. Nggak ada mantan anak. Main minum ya bang, asem banget mulut nih. Lu denger gak itu Firman? Nih. Cincin bagus nih. Lu udah cincin kan lu? Wah, bagus banget bang. Udah ambil. Awas lu ya di rumah sampai kayak kemarin lagi. Lu boleh bandel tapi lu nggak boleh kayak gitu sama orang rumah. Ngerti nggak lu? Iya bang, siap bang. Nah jadi. Ini cincin beli di mana bang? Gua lagi ngomong jangan sampai gua Oh, gebok memang. lu. Oh iya maaf bang, maaf bang Yaki, maaf. Pegel amat gua ngobrol sama lu. Nih, gua aja ada kakak di rumah gua jaga, gua sayangin. Gua ngeliatin jalan sama cowok aja nggak mau gua. Masa lu kakak lu udah kerja banding tulang lu nya kayak begitu? Cari di mana lagi lu kakak yang Lah menerima iya. adik modelan lu? Memang Jadi bandel apaan nih bocah. lu? Preman Sebel gua enggak, kakaknya, gembel Bre. iya. Mati aja lu, mending Bang, mati lu. tadi rokoknya mana ya? Ini 6 lagi ya, masih asem bang. Kita geser yuk bang, bosen. Bang, emang taring babi ada di mana bang? Bang, kodok jalannya lompat Habis lo bang. nggak lu? Anjing lu kan? Mampus lu, Oh, mampus. habis nggak lu? Ini. Aduh, kasihan kakaknya. Singkat Bre. cerita, Semua habis udah habis digebukin si gara Raffi sampai ibunya juga bonyok. salah Sekarang nih, Bre. kondisinya si Firman lagi ngerantau keluar kota. Ngikut abang-abangannya lagi yang di sana. Katanya mau pulang habis lebaran. Berarti masih beberapa bulan lagi. Mama nyuruh gue nginep di rumah teman kalau Firman pulang. Soalnya mama kasihan sama gue. Disuruh-suruh, dipakai terus motornya. Gue mau sekeras apa juga kalah sih, orang dia cowok. Mama juga Benar. nggak bisa benar-benar bela gue walaupun mama tahu Firman yang salah. Nah karena dia lagi pergi jauh, jadi gue bisa di rumah sama mama. Kakak, mama tadi berdoa khusus buat kakak. Doa apa mah? Iya, semoga kakak sehat terus, rezekinya lancar, dapat suami yang baik ya kak ya. Aku mah masih ntar nikah mah, masih muda banget kan aku. Mama pengen lihat kakak nikah. Mama kesian sama kakak, udah nggak pernah dibahagiain sama papa, dapat perlakuan buruk, anak cewek lagi. Ditambah lagi punya adik kayak begitu. Mama permintaannya itu aja deh. Mau lihat kakak nikah ya, supaya kakak ada yang jagain, ada yang ngeliatin ya. Mama mau kakak hidupnya bahagia ya kak ya. Iya, makasih ya ma. Ya udah Gih, mandi. Mama udah masak. Oke. Setelah sekian lama nginep di tempat teman, akhirnya bisa tidur bareng mama lagi. Kadang kalau gue di sana, mama suka bilang, bosan gak ada kakak di sini gitu. Aku juga senang bisa nemenin mama sekarang. Ini salah ibu Itu juga anak sih, gimana Bre. caranya Terlalu berubah ya? memanja ini. Sengesel-ngeselinnya dia, gue sebenarnya sayang banget sama dia. Adek cowok gue Iya. satu-satunya, harapan mama juga.
Mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah deh, biar dia berubah lewat mana Benar, kek, ya yang kita penting dia cuma bisa bisa sadar mengharap gitu. Kak, hidayah dari kenapa, Allah. akhir-akhir ini jantung mama lemah, Kak. Lemah kenapa? Mama kecapean. Kalau kecapean ambil libur aja mah, nggak apa-apa. Iya, itu anak asuhnya mama juga udah nggak pernah digendong tapi nggak tahu. Ih, mama jangan sakit dong, jaga kesehatan ya mah. Ya udah, yuk tidur. Ya udah mah. Apalagi tuh? Mah, ada orang mah. Ih, siapa Kak? Udah jam segini. Gak tahu mah. Masa Firman? Kan dia masih jauh di luar kota. Ma, ini Dede. Lah, Ih, kok pulang? Kok pulang lu dadakan gak ngabarin gua? Kan ada HP lu. Ya sengaja nggak tahu nih. Akhir-akhir ini perasaan gua nggak enak terus. Masa kemarin Dede mimpi mama meninggal? Iya apaan sih lu ngomongnya? Iya beneran kak. Gua mimpi mama dikafanin. 2 kali gua mimpi. Ih, lu Bener. mulut jangan sembarangan Firman. Beneran mah, Dede mimpi mama meninggal. Makanya Dede kepikiran terus. Nggak tahu ini hati Dede pengennya pulang aja. Makanya pulang nggak ngabarin. Dede juga nggak ngomong sama abang-abangan Dede, langsung pulang aja. Mama Oke. diam aja loh. Tatapannya kosong. Gak tahu nih perasaan gua nggak enak aja. Udahlah, mudah-mudahan jauh-jauh aja. Tapi mama sehat kan? Mama sehat kan? Iya, sehat. Udah masuk dah tidur, udah malam. Mah, berarti besok kakak nginep di rumah teman lagi ya? Iya Kak, tapi pulang kerja kesini aja dulu ya. Ya oke. udah mah. Selalu mengalah. Kak, ini buat bekal ya. Tapi mama cuman ada telur nih. Iya, makasih mah. Ini aja nih kakak pegangnya 10.000. Beli lagi aja sono lauknya. Gak usah mah, itu 10.000-nya simpan aja. Buat ntar malam kita makan bawang ke, pakai nasi juga kenyang. Ih, Aduh. pengertian anak mama. Syukur. Makasih ya. Sini peluk mama sayang. Makasih buat semuanya Kak. Halo? Sela bisa pulang dulu nggak? Ini mamanya nih sakit. Hah? Sakit kenapa? Nggak sakit kok, orang tadi masih baik-baik aja. Saya kurang tahu sih kronologinya. Pulang aja dulu dah. Mama nih badannya udah kaku, udah biru. Kenapa mama Waduh. aku? Emang adik aku bikin masalah lagi? Oke. Firman, lu habis ngapain lagi lu? Enggak kak. Gue nemenin mama doang dari tadi. Lu gak ada capeknya lu nyakitin mama terus? Ada lu semua hancur, semua hancur. Tar dulu kak, ini mama lagi sakit kak. Ini mamanya mesti dibawa ke rumah sakit dulu kak. Mesti buru-buru ini. Marah Di ya. situ pikiran gue udah kacau banget. Gue mesti minta tolong sama siapa? Sepeser pun duit gue nggak ada. Cuma 10.000 yang tadi dipegang mama. Kita butuh kendaraan buat ngantar mama ke rumah sakit. Om Reno, tolongin om, mama lagi sakit. Oh, kenapa? Tolong bawa mobil anterin mama ke rumah sakit, tolong. Waduh, nggak bisa, nggak ada mobil, nggak ada motor juga. Om juga kerjaannya lagi seret juga. Coba yang lain dah. Oke, keluarga nggak ada Halo, yang Om Hakim, menolongin. mama lagi sakit. Tolong om datang sebentar bantuin kita. Saya bingung nggak ada cowok di sini. Ya nggak bisa. Orang bentar lagi si Jajang pulang sekolah. Ntar nggak ada yang jemput. Mama nggak ada ma yang mau bantuin. Mama dengar aku kan ma? Firman ini mama gimana? Oke, waduh. Udah gue pesenin mobil Sel, nanti gue yang bawa motor lu sama adek lu naik mobil. Iya Ti, mama yang sabar ya, bentar lagi mobilnya nyampe mah. Lu mending sekarang siapin dulu berkas-berkas sih, KTP segala macem. Ya udah semua kok di sini. Setelah semua saudara gak ada yang mau bantu, akhirnya gue minta tolong teman gue yang cewek namanya Siti. Dia pesenin kita mobil soalnya mama kayak udah gak kuat lagi berdiri. Kak, Iya mah, kenapa mah? pipis. Mama mau pipis, gak apa-apa ngumpul aja di kasur mah biar ntar aku yang bersihin. Gak apa-apa ma, mama udah lemes banget. Ya udah mau ke kamar mandi. Ya udah deh, Ti bisa bantuin gotong nggak? Ayo. Oke. Kak, enggak. Kenapa mah? Nggak jadi mau pipis? Ya udah mama rebahan aja di kasur mah. Oke. Ngeliat Mata. mama begini hati gua hancur banget rasanya. Mama yang kuat ya mah, yang kuat. Oke. Yang sabar ya mah, yang kuat mah. Dikit lagi sampai rumah sakit. Mama Oke. pengen lihat kakak nikah. Mama kesian sama kakak, udah gak pernah dibahagiain sama papa, dapat perlakuan buruk, anak cewek lagi. Gak apa-apa, kita ambil hikmahnya aja. Mudah-mudahan kakak nanti dapat suami yang sayang, yang terima kakak apa adanya, yang mau rangkul kita. Ketika mereka berbuat jahat, kita nggak boleh balas dengan kejahatan, tapi dengan Itu yang doain berat, mereka ya. supaya mereka bisa dapat hidayah agar mereka nggak jahat lagi ke kita atau ke orang lain. Itu yang Ya berat. Allah, Ri. ampuni Itu yang segala dosa berat. mama ya Allah. Sayangin dia. Aku sayang banget sama dia. Mama bener-bener udah gak sadar tadi. Ditanya apapun udah gak respon sama sekali. Ditepok-tepok tadi sama dokter juga diem aja. Ya Allah. Oke. Walinya Bu Zainab, Iya saya dok. Mbak siapanya? Saya anaknya. Oh, anak dari Bu Zainab ya? Iya dok. Maaf ya Mbak, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu Anda dinyatakan meninggal dunia pada jam 16.21. Ternyata tadi pagi itu ngobrol terakhir aku sama mama. Ternyata mama mau lihat aku nikah, itu permintaan terakhir mama. Ternyata doa khusus itu adalah doa terakhir mama buat aku.
Oke. Terus sekarang kakak sama siapa, Ma? Cuman mama satu-satunya orang yang bisa ngasih aku bahagia. Cuman dari mama aku ngerasain cinta dan kasih sayang. Karena mama aku bisa kuat. Karena mama aku bisa bertahan. Si Firman diam aja, Bre ya. Mama, maafin kakak ya. Jadi anak masih banyak kekurangannya. Waduh, sama Aku saya belum juga bisa jadi anak. ngebahagiain mama. Sama, gue juga, Bre. Saudara-saudara mama udah dikabarin kalau mama udah meninggal. Tuh orang-orangnya tuh. Gue tuh sakitnya di situ kayak, ini lu bisa datang. Tadi gue minta bantuan, lu bilang gak ada mobil, lu bilang anak lu sekolah, lu bilang ini, lu Memang bilang ada yang itu. kayak gitu, Giliran Bre. gue ngabarin mama gue udah meninggal baru pada datang. Telat, udah telat. Yang gue butuhin tuh kan tadi. Astagfirullah. Ya udahlah, kalau kita ngarep sama manusia, memang kita bakal kecewa. Ya, Mbak, ini Pasti. ibunya belum bisa dibawa pulang, harus kita mandiin dulu ya. Kakak bisa langsung urus administrasinya aja ya. Om tinggal sebentar ya, ada yang ketinggalan di mobil. Ini nah Om tuh juga langsung. bentar ya, nanti balik lagi. Udah, gak usah mikirin. Udah gue bayar kok semuanya. Makasih banget ya, Ti. Gue gak tahu kalau gak ada lu gak ada yang nolongin. Gak apa-apa, udah jangan mikirin itu dulu. Pikirin mama lu biar balik aja dulu. Oke. Malam ini tuh rasanya lama banget. Waktu rasanya kayak gak bergerak. Gue tidur di samping jenazah mama. Gue bener-bener masih gak expect baru tadi pagi loh. Baru banget tadi pagi. Ya, namanya manusia, Kenapa mama kita nggak tinggal akan tahu kakak? kita kapan Padahal pulang, mama Bre. bilang mama mau lihat kakak nikah. Mau lihat kakak punya suami. Mau punya cucu. Tapi mama malah gak ada. Halo? Halo kak. Aduh, sumpah banyak Jujur banget yang kemarin hikmahnya. belum bisa aku balikin mbak. Nunggu gajian 2 hari lagi. Tapi boleh nggak pinjem lagi 50.000? Aku nol banget belum makan mbak. Sebenarnya sih, bentar, kamu lagi dekat sama cowok nggak? Nggak ada mbak, satu juga nggak ada. Lagi aku mah nggak mau pacar-pacaran, buat apa juga. Mbak ada nih, teman suami Mbak, teman badminton. Kaya loh dek, mobilnya 3, ntar Mbak kenalin. Oh, masih single gitu mbak? Ya enggak, Ya, Oh enggak deh mbak, makasih. nggak apa-apa deh, cuman temenin dia doang, jalan bareng, main gitu-gitu doang. Enggak deh mbak, takut mbak. Ntar aku diapa-apain, ntar aku hamil, enggak deh. Iya Mbak tahu, tapi kita juga realistis. Nggak apa-apa, yang penting jangan Oh, sampai hamil jangan. aja. Zaman sekarang tuh gampang dek, nanti Mbak ajarin sambil berjalan. Nanti kalau ada apa-apa, ada Mbak, Jangan. tenang aja. Gimana, mau? harga diri. Gimana ya mbak? Kamu kan udah hidup sendirian, udah apalagi kan? Lagi mama kamu juga bakal ngerti. Enggak deh mbak, maaf aku takut. Ah payah kamu lah, kamu mau duit tapi begitu aja nggak mau. Ya kan aku niatnya mau minjem duit sama mbak. Justru ini Mbak lagi ngasih jalan keluar kan, biar Bukan kamu nggak perlu gitu. minjem-minjem lagi. Nggak usah deh mbak, nanti lagi aja deh. Udah ya mbak. Apa bener ya kata mbak gue tuh, gue pinjem duit sana sini, kadang dapet, kadang enggak. Tapi nggak mau ah, ntar mama gue ngeliat dia sedih lagi. Bener. Semenjak salah mama soalnya. meninggal, gue tinggal misah sama Firman. Sekarang gue ngontrak sendiri. Firman masih di rumah bekas mama. Jadi sekarang gue bener-bener berjuang sendiri. Kalau nggak ada duit buat makan ya udah nggak makan sendirian. Aduh, Ya Allah, ini gimana ya? Udah nggak ada uang lagi, lapar. Assalamualaikum Mbak Sela. Waalaikumsalam, iya pak. Mbak, ini ada nasi kotak nih. Orang yang sebelah situ anaknya sunat. oh. Dan percaya nggak percaya, ini bukan pertama kalinya Allah selamatin gue dari maksiat. Selalu setiap kali gue terjepit minta tolong sama Allah, ada aja gitu pertolongan datang dari mana. Alhamdulillah. Nggak mau, gue nggak akan mau masuk ke dalam lubang itu. Oke, Gue benar-benar. yakin Jangan seberat apapun ujian sampai. hidup gue, Allah selalu ada buat gue. Ya makanya lu, gara-gara lu nih, adek gua mati nih, anjing lu ya. Ngapain bukan lu aja yang mati, bukan bapak lu aja yang mati, malah adek gua yang mati. Sialan lu, pasti pikiran dia nih, pikiran dia. Pikirin lu sampai mati tuh dia. Kenapa lu Nah. pulang adek gua langsung mati? Saudara-saudara mama pada nyalahin Firman. Waktu terakhir itu sebenarnya Firman emang lagi nggak macem-macem sih. Tapi mungkin juga gara-gara mama banyak pikiran, bikin dia Bener. stres sampai akhirnya sakit. Bener juga, pasti. Sebelumnya, gue masih tinggal berdua sama Firman di rumah mama. Yang bikin gue mutusin untuk pergi, belum 40 hari mama, Firman udah bikin ulah lagi. Dia bilang mau main ke warnet, nyatanya gak pulang-pulang. Nih anak tuh masih gak ngerti gue. Apa susahnya sih nurut? Gue udah perluin dia semua loh. Jajan gue kasih, kopi rokok gue adain, kulkas gue Gitu. isiin. Tinggal nurut aja, Adik kenapa kayak sih? apa sih sebenarnya ini? Akhirnya gue pindah ke kontrakan lain, gak ngabarin Firman. Dan ya udah, dia nyariin gue. Kak, lo di mana sih? Gue ikut dong. Ikutlah kak. Gak mau gue. Kalau misal tampilan lu masih kayak gitu, malu gue. Gue belum nikah. Semua nerima-nerimanya orang kalau ngeliat adiknya kayak lu, kabur lah. Siapa yang menerima gue? Tapi masa gue sendiri kak? Gue kan adek lu kak. Udah Firman, udah nggak mau gua. Mau sampai kapan hidup gua kayak gini terus? Masa gua hidup cuman buat ngurusin masa lalu doang? Terus gua hidup gunanya apa? Gua juga pengen normal kayak teman-teman gua, punya adik normal, punya bapak normal. Mereka juga pada hidup sederhana, tapi Benar. mereka aman, tenang, nggak kayak gua. Gua juga pengen hidup damai, susah amat ya.
Halo? Halo kak, ini bapak. Ngapain nelpon? Enggak, gimana kabar kalian? Sehat? Gak usah nanya, gak usah telat, kemana aja lu. Enak ya bapak kehidupannya di sana, nggak tahu di sini anak istrinya kayak gimana. Lah, mana tahu? Orang ini aja baru ada HP, kan kalian enak hidupnya. Kalian juga mana tahu hidup bapak di sini susahnya gimana? Terus ini dari sekian lama nelpon cuma mau bahas kesusahan bapak doang ini. Dih, ngelunjak, kurang ajar. Orang tua lagi baik-baik nanyain kabar, bukannya syukur. Mana ada orang tua nanyain kabar baik-baik kayak begini? Ih nggak butuh, nggak jelas banget lu. Butuhnya tuh duit, kirim duit, tanggung jawab lu, ngerti nggak? Enggak, udah, mama mana, mama? Mau ngomong? Gak usah nanyain, udah telat lu. Bapak nggak tahu kan mama meninggal? Hah? Apaan? Iya, bapak nggak tahu kan mama udah meninggal? Istri gua meninggal katanya. Gimana kak? Mama meninggal. Jangan bohong lu kak sama orang tua, dosa lu. Ya masa iya kakak mau ngomong orang tua sendiri meninggal? Nah ini nih, kalau orang ikutin ego sendiri, istri meninggal aja nggak tahu. Ya, bener. Bapak nggak tahu kan gimana susahnya kemarin kakak pas mama meninggal? Bapak tahu nggak? Harusnya pas mama meninggal itu yang ngurusin kesana kesini tuh bapak tahu nggak, bukan kakak. Bohong, enggak, bohong. Jangan suka kurang ajar lo sama gua. Bentar gue kirimin biar puas lu. Udah puas. Adek, ya Allah, Adek ninggalin abang. Alah buaya lu. Ya Allah, Adek benar ninggalin abang. Kita belum Ini ketemu, beneran. Dek. Abang belum sempat minta maaf. Enggak, buaya najis. Cuman supaya dilihat teman-temannya aja itu. Kan lagi pada ngumpul itu di situ. Nangis-nangis gitu. depan teman-temannya najis. Oke, dia udah nggak percaya lagi sama bapaknya ya. Kak, ini Dede kak. Bukain kak, cepet kak. Itu Firman ya? Ya, bukain kak. Lah lu kenapa ini? Wow. Kak, kamu ada makanan gak? Ada om ntar mau beli. Ke rumah aja sini, tante ada masak nih. Gak apa-apa, kamu anak om juga kan hitungannya. Iya makasih om, gak apa-apa kok. Semenjak mama meninggal, saudara-saudara mama jadi banyak yang nanyain gue. Mungkin khawatir kali ya, perawan tinggal sendirian gak ada Benar. orang tua. Tapi bukan gue nolak rezeki. Sebisa mungkin gue sendiri dulu aja lah. Kak, coba cek rekening. Tadi om ada transfer. Oh buat aku om. Ya, pegang aja. Maksudnya buat pegangan aja gitu. Oh makasih banyak ya om. Om minta maaf ya, gak bisa bantu banyak. Om juga lagi susah. Iya gak apa-apa, itu juga udah syukur banget kok. Oke. Gue gak pernah benci sih sama mereka. Karena kalau gue benci, itu timbulnya dari gue yang berharap sama manusia. Benar. Terus gue Sama kecewa, kayak gua. akhirnya gue Kadang benci gua sama gitu, mereka. Bre. Yang padahal emang gue dari awal gak usah berharap sama manusia. Benar. Nyatanya Allah selalu liatin gue. Sampai sekarang gue masih bisa bertahan. Gue Benar, berharap benar. sama Allah aja. Paling apa yang pernah mereka lakuin ke gue cukup jadi pelajaran aja. Tapi gak boleh bikin gue benci mereka. Itu yang susah, Bre. Sumpah. Ini lu ngontrak sendiri ya? Iya, Katanya bareng temen. Lu bohong ya sama gua? iya gue bohong demi kebaikan gue. Kak, mohon terima gua ya kak. Gua nggak tahu bisa mati gua ini. Enggak, Gua sakit kak, panas dingin, gak kuat gua. udah gak ada duit gue. Boro-boro buat obat, makan aja udah gak ada gue. Ya, tolongin dong kak, mati beneran gua ini kak. Selama ini dia bikin ulah. Dia merasa pasti ujung-ujungnya ditolongin mama. Dan memang pasti selalu ditolongin mama. Nah, Tapi gue beda sama mama. Gue bisa kapan aja usir dia. Bener. Suruh dia pergi yang jauh sekalian. Jangan ganggu hidup gue lagi. Makanya pasti sekarang dia bingung sendiri. Tunggu sini bentar. Terima aja kak, kesian. Kasih kesempatan sekali lagi. Om, sampai kapan? Kemarin aku kasih kesempatan gitu lagi. Capek aku om. Ya, om tahu. Oke, Udah, ini coba mungkin- sekali lagi deh. Ntar Ja- om deh jaminannya. Mama juga pasti mau ngeliat kalian berdua akur. Coba lagi aja, nggak ada salahnya. Kalau emang Ya. bikin ulah lagi, ya udah, terserah kamu aja. benar juga. Nih makan. Udah ya, lu jangan kecewain gue lagi. Jangan sia-siain kepercayaan gue lagi. Iya kak, iya. Orang tua kita udah gak ada. Gue cuma punya lu cuma punya gue. Udah ya, jangan kayak gitu lagi ya. Iya bener kak, iya kak. Lu sekarang gak usah kemana-mana, gak usah balik lagi ke sana. Lu tuh gak akan pernah berubah kalau masih balik-balik ke sana. Pokoknya di rumah. Ada nggak ada makanan, pokoknya di rumah. Ntar juga ada. Gue juga nggak bakalan tinggal diem. Om Hakim juga pasti ngasih lah sepiring 2 piring mah. Iya kak. Oke, dengerin kasih Firman. Assalamualaikum. Firman. Pergi bocah. Kak, gua ke rumah teman gua dulu ya. Ini mah bukan ngamen, teman biasa. Nanti gua balik. Astagfirullah Firman. Gak mungkin dia main ke teman siapa temennya. Orang temen dia anak jalanan semua. Ya udah terserah lu aja deh. Pokoknya lu balik gak bakal gue terima lagi. Oke, 2 minggu kemudian. Kak, ini Dede kak. Ngapain lu pulang lagi gak tahu diri lu? Enggak kak, Gue ini. bilang kan jangan kemana-mana. Ngamen lagi kan lu? Enggak, buka dulu kak, lihat dulu. Ini gue bawa beras sama makanan buat lu nih. Gak butuh gue. Jual lagi ya sono. Gak mau gue. Ih, buka dulu kak, beneran dah ini buat lo doang ini. Oke. Lah, Maksudnya apa nih? Kenapa lu kabur? Gue pernah liat lu nangis di kasur, kesian gue jadi beban lu doang. Lu bingung nyari duit kemana lagi buat kita makan. Makanya gue pengen ngebantu lu. Enggak kok kak, beneran gue sekarang mah ngamen aja, nggak macem-macem. Gue nggak bikin masalah lagi, nggak mau kayak anak-anak Oke. pang lagi. Gue ngamen aja yang rapi. Pokoknya gue pulang rapi, duitnya buat kita makan. Kenapa gak dari dulu?
Iya, gua baru terbuka hati gua. Nah. Di luar nggak ada yang mau ngurusin gua setulus elu. Kalau gua sakit Bener. sama lu cepet sembuhnya. Tangan lu mah sama kayak mama. Gua minta maaf ya kak, udah bikin lu susah, udah bikin lu malu. Rasanya sulit banget ngepraktekin apa kata mama. Bener. Maafin orang-orang yang udah pernah nyakitin Oh iya kita. bener, susah Tapi benar bre, apa kata mama, sumpah, itu susah. untuk kita, untuk hati kita, supaya bisa lebih tenang. Ingat ya, jangan samain gue sama mama. Gue gak bakal selalu jadi pawang lu setiap kali lu kena masalah. Gue juga punya kehidupan sendiri. Iya, gua ngerti kak. Oke. Kakak pakai Dana nggak? Nomornya yang ini kan belum bisa banyak sih. Bapak mau ngirim duit ke aku? Halo? Udah tuh ya kak, kalian makan berdua ya. Bapak mau keluar pulau lagi nyari duit. Ya udah, ntar bapak kalau ada waktu ke kuburan mama pak. Iya, pasti nanti bapak kesana. Bapak ngumpulin duit dulu ya. Tunggu bapak. Oke, ini beneran. Kak, bapak minta maaf ya kak. Iya pak. Oke. Nah, bre, itulah tadi ya kita mereaction anak jalanan. Dan apakah ini masih berlanjut, bre? Kayaknya ya mungkin aja masih berlanjut ya, bre ya. Dan memang banyak hikmahnya di sini, bre. Yang pertama, orang tua itu boleh sayang sama anak, tapi kita sebagai orang tua juga harus tahu kalau anak salah ya harus tegas. Ingat ya, bukan keras, bukan kasar, tapi tegas ya. Tegas. Jadi harus memang jangan saat salah malah dibela, itu nggak baik, bre. Akan membentuk karakter anak yang nggak baik. Terus yang jadi korban ini si kakaknya. Bener, bre, untuk memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita itu memang nggak mudah. Kita bisa kok memaafkan orang yang menyakiti kita, tapi dalam hati ini, bre, benci itu masih ada. Itu yang sulit banget. Dan memang jujur terkadang kita itu terlalu berharap kepada manusia. Iya benar, bre, kebanyakan orang itu memang terlalu berharap, mudah-mudahan saya terima kerja sana, minta bantuan si A gitu, dia bantuin gue, dia kasih gue proyek atau inilah ini itulah gitu loh. Tapi tanpa sadar kita lupa bahwa pemberi yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bre ya. Jadi memang saya sendiri kadang juga mengalami hal itu. Saya sering disakiti oleh seseorang, disakiti oleh keluarga sendiri, pernah disakiti sama orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan hal itu ya jujur, bre, saya memaafkan mereka, tapi saya nggak mau bohong. Rasa benci itu terkadang kalau saya melihat mereka, rasa benci itu muncul. Jadi kayaknya susah banget, bre. Walaupun saya sedang berusaha, tapi saat ini memang belum bisa. Oh ya, itu yang memang kadang membuat kita itu ya mau gimana lagi ya, bre ya. Ya saya akan berusaha, bre, untuk lupa dengan semua itu, tapi memang nggak secepat yang diperkirakan orang-orang ya, bre, dalam posisi kayak gini. Kita memaafkan itu orang itu bisa gampang banget kok, tapi menghilangkan rasa benci itu yang sulit. Ya itu, bre. Jadi jangan sampai juga sih, bre. Ya kalian jangan mencontoh saya. Saya ini cuma menceritakan kalau diri saya juga pernah mengalami hal sampai seperti itu, dan sampai sekarang itu masih terjadi. Ya disakiti saudara sendiri, keluarga sendiri, terus orang yang pernah saya cintai lah gitu ya, orang yang pernah saya cintai terus kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu sudah gue alami ya, bre ya. Dihianati, dimanfaatin, dibohongi, aduh udah gue rasain semuanya. Dan ya saya maafkan mereka kok, bre. Tapi rasa benci itu kadang hilang, tapi pas melihat wajah mereka otomatis kayak tumbul. Memang ya mungkin belum terlalu ikhlas ya, bre, karena itu nggak mudah. Walaupun selama ini saya masih berusaha, tapi paling tidak saya udah berusaha gitu, bre, walaupun memang sulit banget. Jadi memang di posisi kayak si kakaknya Firman ini kayaknya kayak berat banget memang, bre ya. Yakin lah, bre, seperti ini halnya ini ya, kita bekerja sepi, kadang seminggu kerja itu nggak dapet, tapi yakin, bre, pasti Allah akan berikan yang terbaik kok nanti buat kita. Yakin aja ya, bre ya, yakin ya. Saya yakin, bre, di antara kalian itu pasti ada yang mengalami hal sesuatu yang sangat berat, bahkan kalau sampai ya, bre, ya, membuat kalian tuh terdiam diri, merenung sambil mungkin nyebat ngopi, dan sampai merasa kayak kalian tuh mungkin ada yang merasa sampai saya ini harus gimana lagi gitu. Saya harus gimana lagi, semua udah gue lakuin ya gitu. Tapi itulah hidup, bre ya, kita jalani aja sampai finish nanti ya, bre ya, sampai finish menjemput kita gitu loh. Dan seperti tadi baru aja pagi ngobrol tapi sorenya udah nggak ada. Nah itulah hidup, bre, kita nggak tahu kita kapan akan pulang. Jadi jangan sampai kita itu selalu berbuat hal yang negatif hingga membuat kita nggak sadar kalau nanti pas berlaku negatif malah kita koit gitu, bre ya. Aduh jangan sampai ya, bre ya.
saya berharap bre, jadi gini bre, setiap film animasi itu banyak sebenarnya hikmah yang bisa kita bawa untuk kehidupan sehari-hari ya. Apalagi Tekotok sekarang ini lebih ke sifatnya menghibur banget, terus sekaligus ada religinya, itu keren banget bre ya. Oke, semua ini jadi pembelajaran buat kita semua. Jangan dicontoh apa yang saya lakukan ya. Intinya rezeki, jodoh, maut itu udah ditentuin bre. Yang penting kita berusaha semampu kita dengan hal yang positif. Kalau memang belum dapat ya itu udah mungkin udah yang digariskan oleh Allah. Dan kalau yang udah dapat ya tetap harus bersyukur dan bersyukur ya, jangan sombong atau takabur atau gimana ya bre ya. Oke bre, cukup sekian dulu kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap.